Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Kasmoti Arsyad. Saya adalah calon guru penggerak dari UPT SPF SD Impres Karusi 1, Angkatan 11 Kota Makassar. Kali ini saya akan memaparkan strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1922. Strategi student center, yaitu menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan. Pendidikan hanya suatu tuntutan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita, artinya hidup dan tumbuhnya adalah di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk, manusia adalah benda hidup dan mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan bukan dasar lakunya. Pendidik ibarat petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun mengganti kodrat masing-masing tanaman, petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walaupun dapat menuntun, akan tetapi pendidikan faedah yang sangat besar terhadap hidup untuk anak-anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyang Ingarso Sum Tulodo, Imadia Mangungkarsa Tuturi Handayani. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntutan sesuai dengan tahapan perkembangan anak secara budi, cipta, asa, dan karsa, dan pendidikan atau tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas lalu. Bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba kepada murid? Yaitu pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat samang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa. Pendidikan harus mendekatkan anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Tujuan dari pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah murid, murid, dan murid.
Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif ujian saja, tetapi juga efektif atau sikap sosial dan spiritual atau budi pekerti dan psikomotorik, yaitu keterampilan atau rasanya. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan yang holistik, yaitu seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosiokultural di daerah asal murid. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keberagaman latar belakang sosial ekonomi, kultural, serta kemampuan berpikir murid. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah di kelas saya antara lain dengan cara: 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran peserta didik. Yang kedua, memberikan penugasan atau proyek dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan. Yang ketiga, penagasannya sesuai dengan keaktifan siswa, yaitu melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan membangun sendiri pengetahuan sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kemauan guru atau pendidik. 4. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks sosial dan budaya. 6. Memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajarannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.